Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya selaku moderator dari kelompok 4 yaitu Malvin Darmawan, dan rekan-rekan saya yang pertama adalah Alafif Mursalin, Jenny Ramadari Putri, Reni Prama Lestari, Rizka Anastasia Paningrum. Nah, di sini kami akan mempresentasikan dengan judul besar yaitu skala pengukuran dan definisi operasionalisasi. Nah, strukturnya bagaimanakah? Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian skala pengukuran. Yang kedua adalah klasifikasi skala pengukuran. Yang ketiga adalah macam-macam skala pengukuran. Yang keempat adalah validitas dan reliabilitas instrumen. Yang kelima adalah jenis-jenis validitas. Yang keenam adalah definisi operasionalisasi. Yang ketujuh adalah tipe-tipe definisi. Yang kedelapan adalah pentingnya operasionalisasi variabel. Dan yang kesembilan adalah ciri-ciri dari definisi operasional. Nah, dari struktur tersebut saya akan menjelaskan yang pertama pengertian skala pengukuran. Nah, bagaimana sih skala pengukuran itu? Nah, jadi pengertian skala pengukuran adalah keseluruhan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Dan juga skala pengukuran ini merupakan suatu instrumen atau mekanisme untuk membedakan individu terkait dengan variabel minat yang kita pelajari dalam melakukan analisis statistik. Perbedaan jenis data akan sangat berpengaruh terhadap pemilihan model ataupun alat uji statistik yang akan digunakan. Nah, yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi skala pengukuran. Nah, itu ada 4 pengertian. Yang pertama itu adalah nominal. Jadi, nominal ini adalah data yang ditetapkan atas dasar proses penggolongan mempunyai sifat yang membedakan angka yang digunakan sebagai kategori tidak mempunyai makna dan tidak bisa dipergunakan untuk perhitungan secara sistematis. Yang kedua ada ordinal. Jadi ordinal ini adalah data yang disusun atas dasar dalam jenjang akibat tersebut. Nah, Refit tahun 1993, Polit dan Hangler, dan juga Bams dan Grove di tahun 1991. Data ordinal merupakan yang beranggotaan pangkat, jabatan, tingkatan, atau order. Tidak hanya dikategorikan kebersamaan tetapi kelebihan dan kekurangan. Nah, kelanjutannya yaitu adalah yang ketiga, interval. Jadi interval ini adalah data yang dihasilkan yang bersifat kontinu dan dalam penukaran tertentu diasumsikan terdapat pengukuran yang sama atau skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama juga. Yang keempat ini adalah rasio. Jadi skala rasio hampir sama dengan skala interval, di mana skala rasio adalah membedakan adalah suatu bahwa skala pengukuran rasio mempunyai nilai 0 atau mutlak, sedangkan interval tidak. Pada pengukuran ini, 0 mutlak digunakan untuk membedakan adanya atau tidak adanya variabel, sedang diukur angka-angka ini dapat digunakan untuk dapat menyatakan jarak dari asal mulanya. Lanjutan dari materi saya akan dilanjutkan oleh Saudari Jenny. Saudari Jenny, saya persilakan. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Jenny Ramadari Putri, NPMC 1B018061. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam skala pengukuran. Yang pertama itu ada skala Likert, di mana skala ini digunakan untuk mengukur suatu persepsi seseorang atau kelompok tentang suatu fenomena pendidikan yang terjadi. Yang kedua yaitu ada skala Guttman. Skala Guttman ini adalah skala yang ingin jawabannya bersifat tegas, ya atau tidak pernah atau pernah, setuju atau tidak. Yang ketiga yaitu ada semantik diferensial. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, tetapi tidak dalam pilihan ganda ataupun checklist. Skala ini lebih disusun ke dalam garis kontinu, di mana jawaban yang lebih positif terdapat di sebelah kiri garis ataupun sebaliknya. Yang terakhir itu ada skala rating, di mana skala ini lebih bersifat fleksibel karena dia tidak hanya mengukur sikap, tetapi juga bisa mengukur persepsi responden terhadap fenomena lingkungan.
yang terjadi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Arfif Musalim, NPM C1B018133. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi tentang validitas dan reliabilitas instrumen. Validitas adalah pernyataan sampai sejauh mana data yang ditampung pada suatu kuesioner dapat mengukur apa yang ingin diukur, menurut Hausen Umar. Kemudian, reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran relatif konsisten apabila alat ukur tersebut digunakan berulang kali. Lalu, uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama, akan menghasilkan data yang konsisten. Dengan kata lain, reliabilitas instrumen mencirikan tingkat konsistensi. Kemudian, pengukuran validitas dan reliabilitas mutlak dilakukan, karena jika instrumen yang digunakan sudah tidak valid dan reliable, maka dipastikan hasil penelitiannya pun tidak akan valid dan reliable. Kemudian, untuk menjelaskan perbedaan antara penelitian yang valid dan reliable dengan instrumen yang tidak valid dan reliable sebagai berikut. Penelitian yang valid artinya bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Artinya, jika objek berwarna merah sedangkan data yang terkumpul berwarna putih, maka hasil penelitian tidak valid. Sedangkan penelitian yang reliable bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Kalau dalam objek kemarin berwarna merah, maka sekarang dan besok tetap berwarna merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nasesaningrum, NPM C1B018135. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya tentang pengertian definisi operasionalisasi dan tipe-tipe definisi operasionalisasi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian definisi operasional. Definisi operasionalisasi menurut ahli Darwijono HS adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, misalnya pada penelitian. Ini adalah menurut ahli dari Nursalam, yaitu definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang dapat diamati atau diukur. Dapat diamati artinya memungkinkan penelitian untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat dalam suatu objek atau fenomena yang dapat diulang oleh orang lain. Saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe definisi. Tipe-tipe definisi ada 3. Yang pertama adalah definisi operasional tipe A, yang kedua adalah definisi operasional tipe B, dan yang ketiga adalah definisi operasional tipe C. Definisi operasional tipe A adalah dapat disusun didasarkan pada operasi yang harus dilakukan sehingga menyebabkan gejala atau keadaan yang didefinisikan menjadi nyata atau dapat terjadi. Contohnya adalah konflik. Didefinisikan sebagai keadaan yang dihasilkan dengan menempatkan dua orang atau lebih pada situasi di mana masing-masing orang mempunyai tujuan yang sama, tetapi hanya satu orang yang akan dapat mencapainya. Yang kedua adalah definisi operasional tipe B. Dapat disusun didasarkan pada bagaimana objek tertentu yang didefinisikan dapat dioperasionalkan, yaitu berupa apa yang dilakukan atau apa yang menyusun karakteristik dan karakteristik dinamisnya. Contohnya adalah orang pandai dapat didefinisikan sebagai seorang yang mendapatkan nilai-nilai tinggi di sekolahnya. Dan yang terakhir adalah definisi operasional tipe C. Dapat disusun didasarkan pada penampakan seperti apa objek atau gejala yang didefinisikan tersebut, yaitu apa saja yang menyusun karakteristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Pramalestari, NPM C1B018151. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Definisi operasional digunakan untuk menentukan instrumen, alat-alat ukur apa saja yang digunakan dalam penelitian. Definisi operasional digunakan untuk mempermudah kita mengumpulkan data.
Variabel yang dimasukkan dalam operasional adalah variabel penting yang dapat diukur secara operasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi ilmiah yang dijelaskan dalam operasional sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang lain. Variabel harus didefinisikan secara operasional agar mudah dicari hubungannya antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Tanpa operasionalisasi variabel, peneliti akan mengalami kesulitan dalam menentukan pengukuran antar variabel yang masih bersifat konseptual. Operasionalisasi variabel bermanfaat untuk yang pertama, mengidentifikasi kriteria yang dapat diobservasi yang sedang didefinisikan. Yang kedua, menunjukkan bahwa suatu konsep atau objek mungkin mempunyai lebih dari satu definisi operasional. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bahwa definisi operasional bersifat unik dalam situasi di mana definisi tersebut harus digunakan. Ciri-ciri dari definisi operasional yang pertama, apabila lebih dari satu orang melihat atau membaca ide atau maksud yang dituliskan atau yang dibicarakan, kemudian mendapatkan pemahaman yang sama dengan menggunakan kerangka definisi operasional yang sama. Yang kedua, tidak menggunakan suatu arti maksud yang berbeda atau yang berlawanan dari arti yang diterima secara umum.